terima dulu semua emosi yang dirasakan. Kamu harus menyadari dulu bahwa kamu merasa sakit hati, merasa trauma, merasa sangat tidak nyaman lah dengan kondisi ini. Halo teman-teman, saya Lucian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa berada pada keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, perkenalkan nama saya Salma Dia Saraswati. Saat ini saya berprofesi sebagai psikolog klinis. Dan di sini saya dan saya Lucian akan menjawab curhatan teman-teman yang sudah masuk ke Instagram kami. Dan kebetulan topik hari ini adalah toxic relationship. Oke, sebelum kita masuk ke curhatan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa sih sebenarnya toxic relationship itu gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan memang toxic relationship adalah hubungan yang toksik atau beracun gitu. Kenapa satu hubungan bisa dikatakan beracun gitu? Sederhananya adalah di mana hubungan itu adalah hubungan yang tidak sehat bagi individunya. Biasanya hubungan yang nggak sehat atau hubungan yang toksik itu memunculkan emosi-emosi yang tidak nyaman. Biasanya ada perasaan tertekan, perasaan tidak berharga, kemudian ada perilaku-perilaku yang juga tidak sehat bagi hubungan itu. Misalnya terlalu posesif atau bahkan memunculkan kekerasan-kekerasan baik itu secara verbal maupun fisik. Sehingga ketika sebuah hubungan itu sudah tidak sehat dan sudah memunculkan emosi-emosi yang membuat kita nggak nyaman, itu sudah disebut dengan toxic relationship. Seperti itu. Oke, saya akan membacakan untuk curhatan pertama. Saya perempuan berusia 23 tahun, sebut saja Mawar, dan saya mengalami ini sudah sekitar 1 bulan terakhir. Saya dikatakan bermuka dua dan ini sangat mengganggu perasaan saya, bikin down dan membuat saya menjadi orang yang paling tidak baik. Kondisi ini juga membuat saya mengintrospeksi diri. Saya sudah pernah berbicara langsung dengan orang tersebut, hanya saja saya hanya diminta untuk memahaminya karena dia memang seperti itu kalau sedang tidak suka dengan orang lain. Bagaimana pendapat kakak? Oke. Nah, terima kasih kepada Mawar yang sudah percaya kepada kami untuk menjawab curhatannya. Memang wajar di kondisi ini, di kondisi seperti ini, Mawar merasa sedih, merasa down, merasa sangat tidak nyaman. Apalagi memang di usia 23 tahun, itu adalah fase di mana Mawar sangat ingin untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik secara pertemanan maupun dalam hal pacaran, seperti itu. Yang perlu dilakukan di awal adalah Mawar harus tahu dulu nih, harus mengenal dan memahami diri Mawar sendiri. Jadi Mawar harus mengenal dulu sifat-sifatnya Mawar, kemudian perilakunya sendiri, apa yang membuat Mawar berperilaku tertentu itu harus dipahami dulu. Tujuannya untuk apa? Harapannya ketika Mawar sudah mengenal dan sudah tahu nih apa yang menyebabkan kamu berperilaku seperti itu, kamu tidak mudah untuk menerima kritik dari orang lain gitu. Jadi bisa memfilter apapun yang masuk dari luar. Misalnya seperti ini. Misalnya saat ini kamu sudah paham bahwa kamu itu orang yang bisa jadi membutuhkan waktu untuk dekat dan untuk terbuka dengan orang lain. Karena memang kamu orang yang tidak mudah untuk bercerita ke orang lain. Hanya saja terkadang ada misalnya orang yang tiba-tiba komplain atau tiba-tiba mengkritik, kenapa sih Mawar kamu tuh kok nggak percayaan sama aku, kok kamu nggak mau deket sih sama aku gitu. Padahal kamu melakukan itu karena kamu butuh waktu untuk terbuka sama orang. Sehingga sebenarnya ketika kamu sudah paham nih penyebab kamu melakukan sesuatu, kamu tidak harus khawatir dijudge atau dinilai
bermuka dua gitu, karena kamu tahu kapan menempatkan diri, kamu tahu apa yang membuat kamu berperilaku tertentu gitu, sehingga kamu bisa lebih kenal diri kamu bisa lebih membawakan diri kamu sesuai dengan diri kamu sendiri begitu. Kemudian hal lain juga yang bisa dilakukan adalah kamu harus memahami bahwa kita sebagai manusia memang tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi ketika kamu sudah berusaha melakukan yang baik gitu, kalau dari cerita kamu sih sepertinya kamu sudah berusaha berperilaku yang baik, kamu sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan orang lain dan segala macam. Nah, itu sudah cukup bagus gitu. Hanya saja memang kadang respon orang lain itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti kamu itu buruk, bukan. Tapi hanya saja orang lain itu seringkali tidak bisa kita kendalikan. Respon orang lain itu di luar kendali kita, sehingga ketika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, ya sudah gitu. Itu adalah pilihan orang lain untuk merespon mau seperti apa gitu. Nah, sebenarnya berkaitan juga dengan jawaban saya yang sebelumnya, bahwa kita ini dalam hidup ada hal yang bisa dikendalikan dan ada yang nggak bisa dikendalikan. Nah, yang nggak bisa dikendalikan itu salah satunya adalah respon orang lain, seperti itu. Sehingga, balik lagi, kita bisa senantiasa terus berbuat baik ke orang, kita bisa senantiasa terus berkomunikasi ke orang, dan respon orang lain itu sudah di luar tanggung jawab kita, gitu. Jadi, untuk mawar, memang ketika orang lain itu mengatakan hal yang kita nggak suka atau membuat kita nggak nyaman, kita bisa cek dulu ke diri kita kayak gitu. Kalau sudah sesuai dengan diri kita, sudah sesuai dengan perilaku kita, ya sudah gitu. Kita cuma bisa menyampaikan apa adanya dengan baik dan sopan. Tinggal bagaimana respon orang lain itu terserah mereka, seperti itu. Semoga menjawab ya Mawar gitu. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke Instagram kami lagi, seperti itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke curhatan kedua. Ini masih dari seorang perempuan berusia 23 tahun, sebut saja namanya Bunga ya. Oke, saya perempuan berusia 23 tahun, dan akhir tahun 2018 saya bertemu seorang laki-laki yang bisa membangun kepercayaan saya dan membuat saya semangat setelah resign dari kampus. Kemudian saya mulai bekerja dan berkuliah kembali karena ada sosok laki-laki ini. Singkat cerita, saya menjalin hubungan yang benar-benar baik, yang benar-benar tidak disangka merubah hidup saya secara besar. Baik buruknya benar-benar nyata, sehingga saya sayangnya lepas kendali dan melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar. Akhir 2019, kita bertengkar hebat sampai masuk ke tengah-tengah keluarga besar. Sangat krusial, mengerikan, dan memprihatinkan. Awal 2020, hubungan sudah selesai, tetapi masih saling menghubungi. Berharap bisa memperbaiki, tapi tidak ada hasilnya. Kondisi saya sendiri sangat buruk karena merasakan sakit hati dan trauma yang luar biasa. Bahkan saat tahu laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, diri ini masih saja berharap ke sosok laki-laki ini. Sebagai seorang wanita, saya sendiri sangat bisa merasakan bagaimana rasa sakit hati, rasa trauma, rasa ditinggal laki-laki itu memang tidak nyaman. Pastinya membuat Bunga, membuat kamu ini tentu sangat tidak nyaman, sangat sedih, dan sangat mungkin ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan aktivitas sehari-hari gitu. Yang perlu dipahami adalah bahwa perasaan-perasaan ini adalah sesuatu yang wajar dialami, sesuatu yang wajar dirasakan karena kamu sedang berada dalam fase grieving atau dalam fase bersedih karena adanya sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan.
Yang perlu dilakukan kamu, Bunga, awalnya adalah terima dulu semua emosi yang dirasakan. Kamu harus menyadari dulu bahwa kamu merasa sakit hati, merasa trauma, merasa sangat tidak nyaman lah dengan kondisi ini gitu. Itu disadari dulu, diterima dulu. Kemudian kamu bisa mencoba meluapkan emosi-emosi itu dengan sehat gitu. Misalnya kamu bisa menuliskan apapun yang kamu rasakan, kamu bisa menggambar, kamu bisa olahraga gitu. Atau kamu bisa melakukan hal-hal lain yang harapannya bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif itu dari dalam dirimu. Nah, kenapa perlu dikeluarkan? Karena supaya itu tidak mengendap atau tidak membuat kamu merasa tertekan lebih lama gitu. Sehingga dikeluarkan dulu, diluapkan dulu senyamannya kamu. Kamu juga bisa menuliskan surat atau chat terakhir untuk sang mantan pacar gitu. Kamu bisa menuliskan hal-hal yang mau kamu sampaikan, yang mau kamu luapkan ke dia, itu kamu tuliskan senyamannya kamu gitu. Anggaplah ini adalah satu usaha terakhir supaya sang mantan itu tahu apa yang kamu rasakan, seperti itu. Nah, setelah diluapkan, kamu harus mau untuk mencoba berkomitmen ke diri sendiri gitu. Sampai kapan sih kamu mau berada dalam fase grieving gitu? Sampai kapan kamu mau terus-terusan bersedih dan berharap ke seseorang yang saat ini saja sudah bersama dengan orang lain gitu. Sehingga pelan-pelan yuk coba untuk mengalihkan ke kegiatan lain, coba untuk lakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kamu lakukan, atau kamu juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baru seperti itu. Kamu bisa explore duniamu lagi, kamu bisa cari teman dari banyak kegiatan juga seperti itu. Sehingga pelan-pelan memang harus mau berusaha untuk bangkit. Karena kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya seperti itu. Ini akan ada fasenya yang akan berakhir juga gitu, tapi harus dimulai juga dari diri kamu gitu. Kamu harus mau juga untuk bangkit. Kemudian kamu juga bisa menuliskan nih kira-kira dari hubungan kamu yang sebelumnya, hal positif apa sih yang bisa diambil gitu. Mungkin dulu kamu mengalami perasaan semangat dalam bekerja, semangat dalam beraktivitas. Nah, kira-kira itu yang coba diingat-ingat kembali, itu yang coba dibangkitkan lagi perasaan itu gitu. Karena kamulah yang di sini bertanggung jawab atas diri kamu sendiri gitu. Kalau kemudian kamu patah hati, kamu putus cinta, kemudian kamu ngedrop dan tidak melakukan apa-apa, berarti kan kamu menyakiti dirimu sendiri, kamu tidak berbuat baik ke diri kamu sendiri, dan itu sangat disayangkan seperti itu. Dan kemudian jika perasaan ini masih berlangsung dalam 2 minggu ke depan atau dalam 1 bulan ke depan, silakan kamu mencari psikolog secara langsung agar dibantu pendampingannya gitu. Karena bisa jadi kamu membutuhkan seseorang untuk membantu kamu bangkit dari kondisi ini gitu. Dan itu nggak apa-apa kok kalau kamu mau mencari bantuan profesional gitu. Semoga menjawab ya Bunga. Kemudian jika nanti masih ada yang ditanyakan, bisa langsung ke Instagram kami lagi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan apa sih yang kemudian kita bisa dapatkan dari kedua curhatan tadi gitu? Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ketika kita sudah merasa bahwa kita berada dalam hubungan yang gak sehat, hubungan yang membuat kita tertekan, yang membuat kita sedih terus-menerus dan segala macam, silakan teman-teman berusaha untuk keluar dari hubungan itu. Nah, ketika teman-teman kesulitan nih keluar dari hubungan itu, teman-teman sangat boleh kok untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog. Nah, karena kebetulan juga nih Solution itu memberikan wadah buat teman-teman cerita, sharing, dan bertanya, bahkan ada juga psikolog online-nya, teman-teman sangat boleh pergi ke psikolog di Solution dan berbagi tentang keluhan-keluhan yang dirasakan.
Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan diri orang lain, tidak bisa mengendalikan respon orang lain. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa terus berbuat baik, kita hanya bisa terus memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita mau diperlakukan. Namun ketika respon orang lain itu tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita hanya bisa mencoba memahami dan mengkomunikasikannya. Semoga dua jawaban dari curhatan yang sebelumnya bisa sedikit banyak memberikan insight ke teman-teman gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video YouTube kami. Jika ada yang mau berbagi tentang toxic relationship-nya, sangat boleh banget teman-teman komen atau juga mampir di Instagram kami untuk melihat postingan kami juga berbagi di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.